Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan saya di kelas fisika. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang gerak satu dimensi. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep gerak dimensi satu. Gerak satu dimensi ini merupakan bagian dari ilmu kinematika yang menjelaskan mengenai bagaimana suatu benda itu akan bergerak. Dan gerakan satu dimensi itu apa? Gerakan satu dimensi ini itu adalah gerakan suatu objek pada jalur yang lurus, seperti dicontohkan di sini ya. Seperti ini gerakan mobil dan gerakan kereta api yang melaju pada jalan yang datar dan lurus. Adapun pokok pembahasan yang kita bicarakan di sini adalah pertama tentang perpindahan, kemudian kecepatan, dan percepatan. Kita akan mulai dengan perpindahan. Kita perlu membedakan perpindahan dengan jarak. Perpindahan dengan jarak yang ditempuh oleh suatu benda. Perpindahan ini merupakan besaran vektor, di mana perpindahan ini mempunyai nilai dan mempunyai arah. Perpindahan itu sendiri diartikan dengan perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu. Perpindahan itu dilambangkan dengan delta X, yang dirumuskan dengan delta X sama dengan X2 dikurang dengan X1. Jadi dimisalkan suatu benda berada di titik X1, kemudian berpindah ke titik X2. Nah, jadi nilai delta X-nya adalah X2 titik akhir dikurang dengan X1 titik awalnya. Sedangkan jarak itu merupakan besaran skalar, yang artinya jarak hanya ada nilainya saja. Tidak perlu kita mengutarakan arahnya kemana. Berbeda dengan perpindahan. A titik benda berpindah dari X1 ke X2 dengan arah ke kanan. Nah, kan jarak itu kita hanya perlu melihat panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda tersebut. Nah, untuk membedakan perpindahan dan jarak, kita akan lihat contoh berikut ini. Benda bergerak dari A ke B dengan jarak 5 meter dan kembali lagi ke A dengan panjang lintasan 5 meter. Nah, di sini perpindahan benda ini atau nilai delta X-nya sama dengan 0. Itu kenapa? Karena benda tidak berpindah. Benda tetap berada di titik A. Sedangkan jarak artinya kita harus menghitung lintasan yang sudah ditempuh oleh benda. Artinya kita harus menjumlahkan panjang lintasan AB dan panjang lintasan BA, sehingga untuk jarak didapatkan 10 meter. Kemudian kita lihat kecepatan. Aspek yang paling nyata dari gerak benda itu adalah seberapa cepat benda tersebut bergerak. Nah, kecepatan ini digunakan untuk menyatakan besar mengenai seberapa cepat sebuah benda bergerak maupun arah geraknya. Dengan demikian, kecepatan itu juga merupakan bagian dari besaran vektor. Untuk kecepatan itu terbagi akan dua macam, yaitu kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Kecepatan rata-rata itu merupakan perpindahan per waktu yang diperlukan atau waktu tempuh yang diperlukan. Sedangkan kecepatan sesaat itu adalah kecepatan rata-rata apabila selang waktu itu mendekati 0. Jadi misalkan jika Anda mengendarai mobil sepanjang jalan yang lurus sejauh 150 km dalam waktu 2 jam, maka besar kecepatan rata-rata Anda adalah 75 km per jam. Kita dapatkan dengan membagi 150 km per waktu yang diperlukan per 2 jam. Nah, walaupun demikian, tidak mungkin kita akan mengendarai mobil tersebut tepat 75 km per jam setiap saat. Nah, untuk menangani situasi ini, kita memerlukan konsep kecepatan sesaat yang merupakan kecepatan pada suatu waktu. Lebih tepatnya kecepatan sesaat ini adalah kecepatan rata-rata selama selang waktu yang sangat kecil, yaitu selang waktu yang mendekati 0. Nah, untuk kecepatan sesaat ini dirumuskan seperti ini. V sesaat sama dengan dx per
dt. Ini merupakan rangkuman rumus dari perpindahan selang waktu dan kecepatan rata-rata. Jadi untuk perpindahan delta X sama dengan X2 kurang X1, selang waktu sama dengan laju perubahan posisi yang dirumuskan dengan delta T sama dengan T2 kurang T1, sedangkan kecepatan rata-rata itu adalah perbandingan antara perpindahan dengan selang waktu. Kita lihat contoh soal berikut ini. Dari gambar di sini, sebuah mobil bergerak dari titik P1 ke titik P2. Pada X1-nya 19 meter dengan T1 1 second dan tiba di titik P2 pada X2 277 meter dengan T2-nya 4 second. Nah, di sini yang ditanya adalah hitung perpindahannya, kecepatan dan kecepatan rata-rata dari mobil tersebut. Nah, di sini kita lihat perpindahan dari mobil dari titik P1 ke titik P2 itu dirumuskan dengan X2 dikurang X1. X2 277 meter dikurang 19 meter, sehingga dapatkan perpindahan mobil tersebut adalah 258 meter. Nah, sedangkan perpindahan dari titik P1 ke titik P2 itu membutuhkan waktu sebesar delta T ya. Delta T-nya sama dengan T2 kurang T1. T2 4 second, T1 1 second, sehingga selang waktu untuk perpindahan dari titik P1 ke titik P2 itu adalah 3 second atau 3 detik. Nah, untuk kecepatan rata-rata itu dirumuskan dengan perpindahan per selang waktu yang ditempuhnya. Sehingga 258 meter dibagi 3 second didapatkan 86 meter per second. Nah, kemudian kita masuk ke percepatan. Benda yang kecepatannya berubah itu dikatakan mengalami percepatan. Sebuah mobil yang besar kecepatannya naik dari 0 sampai 80 km per jam, itu berarti mobilnya itu dipercepat ya, mengalami percepatan yang lebih besar. Nah, untuk percepatan ini sama dengan kecepatan itu terbagi akan dua macam, percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Percepatan rata-rata itu adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Yang dirumuskan dengan A rata-rata adalah simbol dari percepatan. A rata-rata sama dengan delta V per delta T. Delta V artinya V2 kurang V1, kecepatan akhir kurang kecepatan awal. Delta T adalah selang waktunya, T2 dikurang dengan T1. Nah, kan untuk percepatan sesaat itu adalah perubahan kecepatan pada suatu saat tertentu hingga selang waktunya mendekati 0. Untuk percepatan sesaat kita menggunakan rumus A sama dengan dV per dt. Kita lihat contoh soal berikut. Sebuah kereta api sedang bergerak dengan kelajuan 30 meter per second. Artinya di sini V1-nya ya, atau V awalnya 30 meter per second. Ketika melewati tanda akan masuki stasiun, masinis memperlambat kelajuan kereta api sebesar 4 meter per second kuadrat. Nah, jadi di sini nilai percepatannya adalah negatif 4 meter per second kuadrat karena situasinya di sini mengalami perlambatan. Sehingga nilai percepatannya itu diberi tanda negatif. Nah, yang ditanya, hitunglah waktu yang diperlukan kereta sampai kereta api ini benar-benar telah berhenti. Jadi yang ditanya adalah delta T-nya ini berapa? Nah, jadi untuk mencari delta T, kita tinggal membalikan rumus ini ya. A sama dengan delta V per delta T. Kita lihat di sini, diketahui kecepatan mula-mulanya V1 sama dengan 30 meter per second. Kecepatan akhirnya V2-nya 0 meter per second, percepatannya negatif 4 meter per second kuadrat. Nah, untuk mencari delta T, kita dapatkan dari rumus ini ya, rumus awalnya. Delta T sama dengan delta V per A. Delta V itu artinya V2 0 dikurang dengan V1 30 meter per second dibagi dengan negatif 4. Sehingga delta T-nya adalah 7,5 second. Nah, inilah waktu yang diperlukan oleh kereta sampai kereta api itu benar-benar berhenti.
Baiklah, sampai di sini dulu materi kita. Kita akan lanjut ke video berikutnya membahas tentang GLB dan GLBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.